warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ustazah kelas 6. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematik pada minggu ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita dapat berjalan lancar dan kita dapat memahami pembelajaran dengan baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari peran Indonesia di bidang ekonomi. Sekarang kita akan melanjutkan peran Indonesia di bidang politik di ASEAN. Oke teman-teman, Ustazah akan memberikan antum teks dan antum silahkan membaca teks terlebih dahulu. Setelah teman-teman membaca dan memahami teks tersebut, silahkan teman-teman kerjakan latihan berikut yang ada di modul ya, halaman 83-84. Sekarang, Ustazah akan menjelaskan peran Indonesia di bidang politik di ASEAN. Yang pertama adalah mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Nah, Indonesia memberikan utusan duta atau konsul ke negara anggota di ASEAN dan memberikan fasilitas untuk konsul atau duta dari negara lain. Yang kedua, bekerja sama menanggulangi narkoba dan obat terlarang. Peran Indonesia yang ketiga, mengadakan perjanjian ekstradisi. Nah, contohnya ada penjahat yang melarikan diri ke Indonesia, maka negara Indonesia akan mengembalikan penjahat tersebut ke negara asalnya. Ini sebagai salah satu wujud dari perjanjian ekstradisi. Yang keempat, menjadi penengah konflik dan perang. Dicontohkan yaitu konflik yang terjadi di Kamboja. Nah, Indonesia menjadi salah satu fraksi yang membantu menyelesaikan konflik di negara tersebut, yaitu dengan mengundang negara Kamboja ke Jakarta untuk menyelesaikan konflik. Dan dilanjutkan dengan konferensi Paris yang diikuti oleh 19 negara, sehingga konflik terselesaikan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembelajaran SBDP. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang reklame. Apa itu reklame, contoh-contohnya, dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat reklame. Nah, teman-teman, sebelumnya kita akan melihat dulu beberapa contoh reklame. Yang pertama disebut dengan iklan. Nah, di sini contohnya adalah iklan sembako online, teman-teman. Yang kedua disebut dengan spanduk. Nah, di sini contohnya adalah spanduk Supercam ya, teman-teman. Ada yang rindu Supercam? Masya Allah, sangat rindu tentunya ya. Nah, untuk spanduk ini biasanya berukuran besar, teman-teman. Biasanya spanduk yang kita pasang itu di depan lapangan senam kita ya. Selanjutnya poster. Nah, poster ini berukuran juga agak lebih besar, tapi tidak sebesar spanduk dan biasanya ditempel di mading kita. Selanjutnya yang keempat yaitu brosur. Nah, brosur ini biasanya berukuran kertas HVS yang dilipat-lipat yang berisi
keunggulan-keunggulan produk yang ingin ditawarkan. Nah, antum sudah mengenal beberapa jenis reklame. Sekarang kita akan membuat sebuah poster dengan tema yang Ustazah serahkan kepada antum. Oke, temanya boleh terserah ya. Dan silahkan antum bikin posternya di buku modul antum. Halaman 131. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan pembelajaran Bina Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar mengenai tata cara mengisi formulir. Sekarang kita akan melanjutkan dengan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang benar ada, realita, tanpa unsur mengada-ada, atau hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Teks non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah, laporan, artikel, skripsi, makalah, dan lain-lain. Teman-teman, Ustazah memiliki teks dengan judul Globalisasi, Dampak Positif dan Negatifnya. Nah, sebelum Ustazah memberikan teksnya, silakan teman-teman jawab pertanyaan berikut ya. Nah, teman-teman, jika antum sudah selesai menjawab pertanyaan berdasarkan membaca dengan judulnya saja, sekarang antum silahkan membaca teks pada modul Bina halaman 37 sampai 38. Nah, setelah itu, silahkan antum jawab pertanyaan berikut ya. Apakah informasi dalam teks tersebut sesuai dengan perkiraan antum? Yang kedua, apa yang antum lakukan agar globalisasi memberikan manfaat bagi kehidupan antum? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.